Aku juga masih nggak percaya. Iya. Kaget aku. Nangis dia. Iya, coba. Capek banget sih. Tapi ya aku bodo amat lah, mending capek sekarang daripada capek nanti kan. Kayak yang saya rasakan kalau sama Raffi tuh, saya sama ayahnya tuh ya nggak pernah ngotot, malah tak pengen sinau loh mas. Makanya jangan belajar terus, malah jangan tak suruh berhenti belajar, tak suruh dolan. Saya sampai muntah loh, ya Allah, belajar dari mulai subuh sampai malam loh mas. Kok enak, nggak bohong kayak gitu, memang benar. Loh kesannya kok kayak anak yang seperti itu yang jadi dia tuh pernah yang dari mulai subuh bangun tidur sampai nanti malam ya dibuka tuh buku terus, makanya bosen banget lihatnya sampean. Ya Allah, ya aku malah stres ya mas ya. Ya karena aku tahu mas, masuk STAN itu sulit banget karena STAN itu kan perguruan tinggi kedinasan yang pendaftarnya paling banyak mas setiap tahunnya gitu. Terus juga menurutku kalau bisa keterima di STAN itu kan kayak keren gitu ya, keren. Terus juga nanti prospek kerjanya udah jelas, udah tertata lah masa depannya gitu. Daripada kalau aku ya daripada harus ke PTN atau PTS gitu, aku mending sekarang aku harus belajar mati-matian susah-susahan, nggak ngorbanin waktu main sama temen, tapi ntar kedepannya enak gitu daripada sekarang enak-enakan ntar kedepannya susah gitu kan. Aku gitu mikirnya, jadi aku ya udah tak mati-matian sekarang aja. Tiap tahun minimal mesti ada satu mas, kalau berdasarkan secara yang saya baca ya, kayak tahun kemarin ada satu, tahun 22 ada satu. Aku juga pengen ngelanjutin lah tradisi semansa yang lolos ke STAN itu minimal harus ada satu kan gitu sih. Kan kebetulan kan aku ada teman ya atlet volley, nah itu biasanya aku diajak dia olahraga gitu. Dia juga anak itu kayak nyemangatin aku terus gitu loh, kayak ayo Vi, ingin masuk STAN no, jangan males-malesan ya. Terus kalau pas aku lari kan biasanya lari barengan nih mas, kayak pas aku udah mau berhenti udah capek itu kan kayak dia bilang alah mau masuk STAN no, gampang kesel. Kita nggak bisa cuma mau mengandalkan jodoh-jodohan. Terus juga menurutku kalau mau daftar STAN itu jangan jadiin STAN cuma sebagai cadangan atau pilihan kedua atau iseng-iseng itu susah sih. Bisnis mesti overthinking. Kemarin mau wawancara, batuk ini kak kamu ya. Ini kayak gini. Tapi untungnya pas wawancara aku nggak batuk sih, untungnya semua. Dekat-dekat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Ahmad, biasa dipanggil Raffi. Aku lulusan dari SMA Negeri 1 Kota Pekalongan tahun 2024. Dan aku udah diterima di Universitas Diponegoro melalui jalur SNBT. Dan selanjutnya, alhamdulillah, aku juga diterima di Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan Manajemen Keuangan Negara. Kalau dulu aku sebelum gabung Neutron itu aku ikut bimbel online gitu ya, mungkin nggak usah aku sebutin lah ya. Aku ikut bimbel online itu waktu kelas 10 sampai kelas 11 semester 1. Nah terus waktu kelas 11 semester 2 itu aku lihat teman-temanku tuh pada banyak yang les di Neutron gitu kan, dan mereka kok juga nilainya bagus-bagus, terus mereka juga ngerasa ulangannya jadi gampang gitu kan. Terus aku kok jadi tertarik gitu, terus akhirnya aku diskusi sama orang tua kan, kayak aku juga join aja gitu. Terus ya kayak orang tua juga keberatan apa enggak, terus kok orang tua juga akhirnya support dan enggak keberatan, dan akhirnya aku memutuskan untuk ikut Neutron juga. Jujur kalau menurutku ya soal-soal UTBK sama soal-soal di Neutron itu jauh lebih sulit soal-soal Neutron sih, kayak terutama di itu kayak penalaran umum, terus PPU, PPM itu waktu UTBK itu jadi ya aku merasa kayak gampang banget gitu loh, kayak selama ini ternyata di Neutron tuh kayak jauh lebih susah gitu lah. Kalau menurutku yang pertama karena Neutron ini khususnya aku yang dari SMA 1 Pekalongan ya, itu kan dibuatin kelas sendiri ya. Terus juga kelasku nih IPA 4 itu juga dibuatin kelas sendiri, jadi kayak benar-benar dipisah. Jadi dalam satu kelas itu benar-benar isinya ya teman-teman kelasku sendiri, dan menurutku itu asik banget. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua, fasilitasnya lengkap, kayak ada AC jadi nggak panas. Terus juga ruangannya juga luas. Terus juga fasilitasnya pokoknya lengkap gitulah. Terus juga yang ketiga,
pengajarnya ini menurutku juga sangat profesional sih, kayak mereka itu kalau ngejelasin juga jelas, detail, terus juga ramah dan kayak apa ya, kayak merasa kayak temenan aja gitu sama siswanya, nggak yang tegang banget gitu. Jadinya para murid di Neutron ini juga nggak terlalu takut kalau mau tanya, kalau masih bingung gitu. Terus juga mereka tuh juga ini apa, open buat apa namanya, kalau misal aku masih bingung gitu, mereka juga bersedia untuk dihubungin lewat WA. Nah itu aku sering banget tuh tanya-tanya lewat WA, terutama sih kalau matematika ya, aku yang masih banyak bingungnya gitu sih. Ya menurutku, menurut penalaran yang diajarin sama mentor-mentor di Neutron ini sangat membantu ya, karena juga kayak mereka tuh masih cara-cara tersendiri gitu loh, yang sama sekali nggak pernah kepikiran di kepala aku kan, kayak oh ternyata kok gampang banget gini. Jadi waktu ngerjain aku juga bisa lebih menghemat waktu, kayak yang seharusnya caranya harus panjang lebar kayak bisa hampir satu papan tulis gitu, kayak kalau di Nitron itu diajarin cara cepat-cepatnya gitu loh, kayak jadinya aku lebih cepat aja waktu ngerjain, dan itu tentunya lebih efektif buat UTBK gitu. Ya, kalau sekolah kedinasan itu tahapannya beda-beda ya. Karena aku milihnya PKN STAN, itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu, jadi kalian yang mau daftar STAN nih, kalian kalau bisa jangan ambil SNBP. Karena salah satu tahapan di PKN STAN itu administrasi itu butuhin nilai UTBK. Nah, kalau misal kalian udah keterima SNBP, kan itu kalian nggak bisa ikut UTBK. Jadinya menurutku kalian lepas aja tuh SNBP-nya. Nah, yang pertama ada administrasi, itu diambil nilai UTBK-nya, di mana nilai TPS itu minimal 600, terus PM itu PM LBI LBE-nya aku agak lupa ya. Pokoknya itu 600-an lah sekitarnya. Itu yang pertama. Nah, kalau udah itu lanjut tuh. Yang kedua ada SKD. Nah, SKD itu ada tiga, ada T, TWK yaitu tes wawasan kebangsaan kayak PKN gitu. Terus TIU, tes intelijensi umum atau matematika dasar, dan yang ketiga TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, tahun ini tuh SKD minimal 431 yang jalur reguler. Nah, yang ketiga itu ada seleksi lanjutan satu, itu ada dua, ada psikotes sama tes kesehatan dan kebugaran. Nah, yang psikotes itu aku jujur nggak bisa ngasih tahu materinya, karena dari pihak PKN juga melarang keras lah. Kayak kami para peserta disuruh buat fakta integritas, nggak boleh nyebarin soal-soalnya. Aku sendiri juga waktu itu bingung mau belajar apa kan, jadi mending kalian belajar sendiri aja, kayak cari-cari di internet gitu. Nah, kalau yang kesehatan kebugaran itu kemarin, yang kesehatan itu yang dites itu ada mata, gigi, terus diambil darahnya, terus dicek jantungnya, terus varises sama ambeien. Nah, kalau kalian udah memenuhi semua kriteria itu, nanti pihak dokter ngizinin kalian tuh buat ikut kebugaran. Nah, kebugaran itu ada yang pertama, lari 12 menit, muterin lapangan. Nah, itu sebenarnya kalau kalian capek juga boleh jalan, cuma menurutku itu bakal ngerugiin waktu banget sih, kayak seharusnya kalian bisa nempuh jarak lebih banyak. Kalau kalian jalan malah rugi sih menurutku. Jadi mending dari sekarang lah udah dilatih fisiknya. Terus habis lari itu ada push up. Nah, push up ini 1 menit. Nanti kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah, terus habis push up, sit up itu juga sama 1 menit. Nah, terus juga jeda waktu antara lari, push up, sit up itu nggak lama sih. Jadi menurutku kalau kalian mau daftar stan ya, itu mending disiapin fisiknya dari sekarang. Terutama latihannya itu kayak harus berturutan gitu loh, kayak lari habis itu coba push up, sit up, jangan jedanya itu jangan terlalu lama gitu lah. Soalnya nanti pas tes bakal kaget banget sih. Dan yang terakhir terus ada shuttle run atau lari angka 8 gitu. Nah, itu 3 kali putaran. Itu kalau bisa kalau yang cowok itu di bawah 20 detik, kalau yang cewek itu mungkin di bawah 22 detikan gitu sih. Dan yang terakhir itu ada seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini kalau berdasarkan pengalamanku itu lebih banyak ditanya tentang pengalaman pribadi waktu sekolah di SMA gitu sih.
Ya kalau menurutku ya buat saran buat adik-adik yang sekarang terutama kelas 12 itu yang pertama kalian harus ada niat dulu sih kayak kalian mau kemana gitu kan. Terus kalau kalian udah ada niat tuh ntar kalian bakal mulai sadar kayak kalian harus ngurangin main-main tuh sama teman, kalian harus ngorbanin waktu main sama teman, terus kayak kalau libur jangan jalan-jalan sama teman gitulah. Kalau berdasarkan pengalamanku kemarin tuh aku bener-bener jadi orang yang introvert banget kayak aku cuma kalau libur di rumah aja gitu kan kayak tiap hari buka buku belajar gitu ya intinya dan juga itu harus siap buat dimusuhin temen sih kayak karena kan kalau temen ngajak main gitu aku sering nolak tuh terus juga kalau temen ngajak olahraga aku juga sering nolak karena aku lebih milih di kelas buat belajar gitu kan jadi ya tapi aku bodo amat aja sih kayak yang aku punya tujuan punya mimpi jadi aku harus kejar itu dan nggak usah peduli teman mau bilang apa mau dimusuhin mau diapain nggak usah peduli teman pokoknya tetap fokus baik itu yang mau ke PTN ataupun yang ke PTK nah yang buat yang mau ke PTK itu menurutku yang harus disiapin dari sekarang itu fisiknya sih karena kalian kalau cuma belajar 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 terus waktu tes fisik kalian gagal di situ kan sakit banget ya kayak seharusnya kalian bisa lolos karena akademik kalian memenuhi kriteria minimalnya tapi cuma gara-gara fisik kalian bisa gagal itu menurutku fatal banget sih jadi harus imbang lah antara belajar sama olahraga gitu. Eh, Berdasarkan pengamatan saya ya selama di Raffi, yang pertama memang Raffi itu punya apa ya keyakinan, punya niat tujuan yang benar-benar eh, sangat kuat sekali dan itu dia buktikan ya dia perjuangkan dengan cara dia memang belajar bersungguh-sungguh ya. Memang sepertinya apa istilahnya kayak ini ya apa namanya teoritis sekali ya, tapi memang faktanya seperti itu. Raffi itu selama memasuki kelas 12 ya, dia itu hampir sebagian besar waktunya dia pergunakan untuk belajar, belajar, dan belajar. Dan satu lagi ya yang selalu kami sebagai orang tua selalu mengingatkan kepada Raffi bahwa ada lagi yang tidak boleh ditinggalkan selain belajar tentunya adalah itu beribadah ya berdoa, sholat ya istilahnya jalur langit lah ya seperti itu ya karena bahwa perjuangan Raffi proses belajar Raffi sekeras apapun, sebesar apapun, kalau tidak disertai dengan doa, tiap doa, itu juga tidak mungkin tidak akan membuahkan hasil yang maksimal seperti saat ini. Alhamdulillah ya, saya memiliki Raffi karena dia memang tadi sudah punya keinginan yang kuat ya dari dirinya dia sendiri. Ya, dia punya cita-cita, punya mimpi yang dia pokoknya mati-matian harus mewujudkan itu semua ya sehingga kami sebagai orang tua memang hanya bisa memberikan support dukungan kepada Raffi termasuk juga memfasilitasi belajar Raffi. Nah mungkin di Nutron salah satunya ya, kami berikan kebebasan kepada Raffi untuk memilih bimbingan belajar yang memang dia inginkan. Alhamdulillah nih hampir selama 3 semester Raffi belajar di Nutron, dia manfaatkan betul proses belajar di Nutron, ya, hampir setiap waktu dia tidak hanya belajar mungkin ketika jam-jam atau jadwal les saja, tapi di luar itu dia pengamatan saya dia banyak memanfaatkan seperti misal pas pada waktu libur atau mungkin di luar jam-jam les ya dia melakukan konsultasi atau juga biasanya melalui WA untuk berkonsultasi apabila dia mendapatkan kesulitan ya dalam beberapa mungkin materi di pelajaran tertentu. Selamat buat anakku Raffi Ahmad ya selamat
berjuang. Ini awal dari perjuangan kamu di PKN STAN. Ya. Mudah-mudahan Raffi bisa menjalani pendidikan kemudahan, kelancaran, keselamatan yang terpenting sampai akhir pendidikan nanti. Dan pesan saya juga buat mungkin para orang tua yang di sana yang saat ini putra putrinya terutama duduk di bangku kelas 12 ya, jangan lelah untuk memberikan support kepada anak-anak kita, dan jangan lupa doa juga, dukungan doa kepada mereka. Insya Allah dengan ikhtiar usaha kerja keras anak-anak dan juga doa dari orang tua, anak-anak kita bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Buat teman-teman semua yang terutama sekarang masih duduk di bangku kelas 12 yang bingung mau belajar di mana, cari materi gimana, yang tentunya sangat relevan dengan materi baik itu UTBK maupun buat persiapan semester 5 buat SNBP, kalian bisa langsung aja join di Neutron cabang Pekalongan 2 yang berlokasi di Noyantaan, Jalan Dr. Wahidin, dan pokoknya langsung join aja. Oke, buat orang tua yang saat ini putra putrinya duduk di bangku kelas 12 ya, jangan bingung ya, ingin mencarikan tempat yang belajar untuk putra putri mereka, bisa langsung bergabung di Neutron yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin 138 Noyantaan Pekalongan. Neutron, langkah pasti meraih